Warahmatullahi wabarakatuh, everybody. Hari ini saya sedang berada di hutannya Kimeng ini. Tapi hutan Kimeng ini hutan buatan yang diprogram untuk menjadi sebuah bonsai, yang bonsai-bonsai petarung, bonsai-bonsai yang ya jangka waktu tahun depan atau tahun-tahun berikutnya bisa menjadi sebuah bonsai kelas petarung. Dimana lagi kalau berada di kediamannya Pak Umar, lagi-lagi masih di dalam kawasan Jember tentunya. Pak Umar ini berada di Jember Selatan, dekat dengan pantai selatan, yang sering ke Puger, ke Watu Ulo, ke Papuma. Nah, kawasan Pak Umar ini berada di sekitaran Jember Selatan, tepatnya berada di pantai selatan. Nah, kita coba berada di kebunnya. Aduh, ini ada orangnya ini. Ini Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam. Wah, ini Pak Umar lagi ngerjakan apa ini Pak Umar? Ini lagi proses kimeng ya. Proses lanjut. Proses kimeng ya? Ya, kimeng untuk tahapan yang kesekian kalinya ini. Tahapan yang kesekian kalinya. Ya. Jadi alhamdulillah ini saya masih dalam suasana Idul Fitri nih Pak Umar. Silaturahmi sekaligus cek update terkait dengan bonsai yang berada di kediamannya Pak Umar. Pak Umar ya? Oh iya ya. Boleh kita tanya-tanya ini ya? Boleh. Boleh Pak Umar ya. Kebetulan di momen Lebaran ini saya pembonsai dari Jember Selatan ya Pak Umar Tiarso ya. Ya. Ngucapin mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Semuanya khusus buat subscriber dari Aye Bonsai. Siap, terima kasih Pak Umar. Semangatnya bagi subscriber nih. Pak Umar ini salah satu pemain bonsai senior ini di Kota Jember ini. Pak Umar ya? Dibilang senior sih enggak sih. Enggak ya? Karena yang lain senior juga lebih banyak sih. Gitu ya. Nah, yang intinya yang penting kita belajar dan belajar, Mas. Siap. Pak Umar, kita mengarah ke teknisnya yang saya menarik sekali nih dengan bonsai yang satu ini Pak Umar. Ya, gimana Mas? Ini bonsai kimeng Pak Umar ya. Ya betul. Jadi proses sampai jadi bonsai seindah ini menurut saya tentunya Pak Umar. Jadi ini prosesnya berapa tahun ini Pak Umar? Ya ini 5 tahun lebih Mas saya. 5 tahun ini. 5 tahun lebih gitu lah. Sampai ke tahapan ini kemungkinan bisa dibilang ya 75% ya. Dari cabang-cabang batang perakaran sudah cukup kuat. Tinggal lanjut nanti di perantingan. Lanjut di perantingan. Pak Umar ini sudah ada nama enggak ini Pak? Kebetulan untuk ini belum ada nama. Mungkin ada ide dari Mas Aye atau viewer Mas Aye nanti apa? Gitu ya. Ini bonsai. Nanti bisa kasih nama gini ya. Bisa kasih nama ya nantinya ya. Pak Umar, untuk nantinya diangkat ke pot ini butuh proses berapa tahun lagi? Kayaknya ini ya habis tahapan inilah ya. Ini setelah ini ada tumbuh lagi, setelah agak imbang nanti kita angkat. Ya kemungkinan 1 tahun sampai 2 tahun lagi bisa diangkat. 1 tahun sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun lagi Pak Umar ya. Tinggal untuk apa lanjut nanti di mahkota saja ini ya. Kalau perakaran ini sudah saya rasa cukup sampai di belakang sini ya, sudah bagus. Sampai belakang ya? Ya, ini sampai belakang dari mungkin ke bawah ini kan. Ya, sudah. Nah, sini kan perakaran ini sudah anu. Ya. Tinggal apa? Nanti lanjut. Nah, ini. Ya, ini untuk size-nya sih paling lingkar 120 dengan ketinggian 80. Karakter tuan cebelnya sudah cukup. Gitu ya. Perakaran ada juga. Pak Umar, kalau saya melihat dari depan sini Pak Umar. Ya. Jadi saya lihat dari depan sini nih Pak Umar. Ya. Jadi bonsai ini barangkali subscriber saya kan kepingin tanya ya. Iya, gimana? Kepingin tanya. Jadi untuk tangan pertama, kedua, ketiga yang dikatakan tangan kedua, ketiga itu gimana ini Pak Umar? Ya sebetulnya kalau masalah tangan itu ya mungkin ada pandangan ya, tangan pertama, kedua, ketiga. Kalau saya tidak lah.
Tidak. Nah, saya lebih ke desain pohon. Ya. Jadi mungkin di sini tangan pertama harus letak di sini. Ya. Nah, itu. Ya kebetulan ini memang tangan pertama, dianggap tangan pertama ya, karena Ya. dominan nanti ada semi kanopi. Itu yang sebelah kanan ya, kalau dari kamera mungkin ya sebelah Ya, kanan ya. sebelah kanan. Nah, dan ukurannya dengan arah nanti kanopi condong ke sebelah kanan ya, Ya. kita mungkin lebih kita panjangin kekuatannya itu. Yang ini ya. Nah, Yang ini ya? Nah, Itu ya. nah, nanti panjang kita karena nanti kasih space itu sama kanopi nanti ada jarak gitu ya. Siap. Nah, jadi kesannya itu bahwa kekuatan tumbuhnya itu dari cabang yang pertama itu nanti akan lebih jelas gitu. Terus yang kedua Pak Umar. Ya gimana? Jadi yang kedua bikin proses bonsai yang formal Ya. itu waduh butuh proses panjang. Yang dikatakan teman-teman itu kadang tanya Pak Umar, Nah, Eki harus balance seperti ini dengan besar pohonnya seperti ini, tangan pertama itu harus balance. Wah, itu butuh proses panjang Pak Umar. nah gini ya. Sebetulnya disebut balance itu ya itu seimbang kan ya. Iya. Nah, Nah, berarti kalau pohon itu besar, Ya. untuk keseimbangannya itu cabangnya sebesar apa? Ya itu harus kita terpenuhi, namanya bentuk formal gitu lah. gitu ya. Ya, jadi supaya nilai apa ya, dari segi estetikanya itu masuk. Jangan sampai nanti dengan batang segini cabangnya tidak imbang kan gitu. Gitu Ya, ya. tinggal penggambaran dari seniman atau trainernya itu nanti bisa yang lihat atau penikmat itu bisa tersampaikan gitu. Gitu. Jadi itu jawaban dari Pak Umar. Yang kedua Pak Umar, yang dikatakan nantinya ada ranting, ada anak ranting, apa itu? Saya juga belum paham nih Pak Umar. Gimana? Nanti tahapan kan ini ya. Adanya ini ya penggambaran Ya, ini ya. penggambaran itu. Ini cabang kan. Ini Ya. batang ya, Iya, batang. batang. Cabang, ini anak cabang. Nggih. Ya dah. Baru ini setelah anak cabang tumbuh ranting. Nggih. Nanti tumbuh lagi tuh ini anak ranting. Oh, kan gitu. Iya. Nah, dari kita lihat di sini tuh dari tahapan cabang ke anak ranting itu kan belum seimbang atau belum balance. Ya. Nah, jadi ini nanti harus setelah dari batang ini pecah dari 3, Ya. nah, itu harus balance atau keseimbangannya itu harus tercukupi. Ya. Nah, karena ya itu bentuk-bentuk formal itu harus gitu kan gitu lah. Ya. Nah, kalau seandainya kita bikin besar pendek itu hanya penggambaran pohon. Ini kan jadi desainnya itu karakter pohon yang tua, pendek Ya. dan kesannya itu sudah umur waduh tua sekali karena dengan cabang-cabang yang besar karena Siap. kesan tuanya kan dari pendeknya itu pohon besar pendek cabang besar itu kesan tuanya itu. Ya. Yang terakhir Pak Umar mungkin. Ya. Jadi yang terakhir ketika kita membuat sebuah pohon utama ini sebesar ini kan digrondeng Pak Umar ya, grounding. di ground, Nah. terus membikin besar yang ini kan kalau di pot kan jelas butuh lama, tidak maksimal lah. Yang saya tanyakan, apakah nanti ketika ini naik di pot untuk memunculkan ranting, anak ranting, cucu ranting, itu bisa kalau di pot sudah ya? Gitu. Bisa. Gimana gambar? Menurut saya tuh Nah, gini. gitu Pak Umar. Maunya saya pertanyaannya tuh seperti itu gitu lah. Karena kalau untuk proses Iya. langsung matang di lahan ya. Iya. Di lahan istilahnya sudah sampai ke anak cucu ranting lah katakan. kan Iya. Itu diangkat. Kadang di pot tuh banyak ranting-ranting yang mati. Nah, terkendala di situ karena apa? Di sini dari ground itu banyak pemotongan akar-akar serabut karena akar-akar besar jadi sering mati gitu lah. Gitu Jadi ya. kalau untuk dari ranting nanti cukup di pot, mungkin seandainya pot itu untuk tampil lah katakannya udah Iya. untuk udah siap tampil itu kan agak kecil ya, dipres lah ya. Harus Nah, ini mungkin nanti kita gunakan pot yang agak besar untuk memacu kesuburan. Jadi Ya. mempercepat. Setelah seimbang nanti baru kita press akar lagi untuk pot yang lebih kecil supaya karakter pohon itu lebih kuat. ya Nah, menyesuaikan dengan karakter pohon ini semakin kuat Pak Umar. Ya, betul. tentunya pemilihan pot juga
itu sangat ini penting juga ketika mau dinaikkan ke mau ikut kontes atau gimana kan gitu Pak Umar. Nah, betul. Karena pot itu adalah bagian terpenting dari bonsai itu sendiri ya. Kita harus menyesuaikan. Pot itu penggambaran media apa pohon itu hidup di mana kan gitu. Seandainya terjun gitu, itu kan lebih tinggi ya. Itu penggambaran seperti tebing. Pot oval. Oval itu penggambaran yang cocok itu adalah pot-pot untuk yang karakter batangnya itu statis. Lurus itu oval, jadi lebih feminin kan itu. Gitu. Tapi kalau untuk pot ini mungkin kita gunakan pot kotak ya. Nah, karena dengan pot minimalis itu penggambarannya bahwa view-nya pohon itu adalah view dekat. Itu ya. Kalau pot nanti kasih lebar itu seperti dipenjing, grouping apa itu penggambarnya adalah view-nya view sedang atau jauh. Karena ini kita menurunkan karakter batang, jadi view dekat itu makanya. Ya. Jadi itu sahabat bonsai everybody. Jadi ilmu sudah untuk tahun zaman sekarang ini ilmu sangat mudah ini, tergantung kemauan kalian semua ini kan gitu Pak Umar. Mau belajar atau tidak kan gitu Pak Umar. Seperti Pak Umar ini beliaunya ini aduh ini bertahun-tahun ini memang menggeluti dunia bonsai ini. Terakhir Pak Umar. Ya. Mau dilepas harga berapa? Nah, sebetulnya nanti itulah di belakang aja. Karena apa ya? Kita coba nanti setelah barang ini sudah betul-betul siap tampil, nanti kita kayaknya belum dulu lah Mas saya. Gitu ya. Belum dulu. Itulah. Ini tanggung gitu. Tanggung Ya. karena masih 1 tahun atau 1,5 tahun lagi mau masih naik pot ya. Kurang lebih 1 tahun lah ini kalau 1 ini. tahun ya? Ya, karena 3 penambahan lah nanti sudah. Saya rasa cukup, akar juga sudah cukup. Pak Umar, terima kasih waktunya sudah memberikan sebuah edukasi, sudah memberikan sebuah gambaran ilmu tentang dunia bonsai. Mudah-mudahan bisa manfaat bagi yang menonton ini Pak Umar. Ya, sama-sama Mas Aye. Terima kasih mungkin kunjungannya juga di lahan kami ya. Ya. Dan juga jangan lupa nanti untuk teman-teman semua penggemar bonsai, jangan lupa subscribe dan like untuk channel Mas Aye. Sukses selalu Mas Aye. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everybody sahabat bonsai, luar biasa sekali ya. Jadi memang bonsai itu proses panjang, proses kesabaran, ada fokus, ada teliti, ada detail, semuanya wis. Wah ini wis ya wis. Pokoknya bonsai ini luar biasa sekali ini. Hobi bonsai keren. Salam dari Aye Bonsai juga, Aye Bonsai Jember. Tanam pohonnya, hijaukan buminya, sedekahkan oksigennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.